Hi everyone and welcome back Halo to the semuanya program. We are It is here lamating with upahali Chas program ini. Freeman, retired Hari ini diplomat, kita tabaw itu Chas Freeman, former isa ambassador ifa to Saudi pensiunan, Arabia, mantan duta and besar untuk also the Arab former Saudi, assistant dan mantan secretary asisten of menteri pertahanan. defense. Rumah Plakem So, Harp City. thank you for coming back on the program. Senang kembali persesif in your glen. So, I recently, well actually this morning, Baru-baru ini, sebenarnya tadi pagi, saya membaca buku lama Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers dari tahun 1987. Saya menemukan beberapa indikator menarik tentang apa yang seharusnya terlihat pada kekuatan besar yang sedang menurun. Penurunan produktivitas industri, inovasi, dan keunggulan perdagangan, infrastruktur yang memburuk, terlalu banyak perang, pangkalan militer, dan aliansi, anggaran militer yang membengkak, kekuatan besar lain yang mulai menyamai secara ekonomi dan teknologi, kepemimpinan politik yang menolak mengakui bahwa dunia telah berubah sehingga gagal beradaptasi, pengambilan keputusan yang semakin berorientasi jangka pendek tanpa strategi jangka panjang, serta kemunduran institusional dan kultural. Rasanya, pada tingkat tertentu, inilah masalah zaman kita. Jadi, apakah Anda melihatnya dengan cara yang sama? Where Anda murtad dan ditang in Dorthremberg as dan kebats Bemberg Istroatenmes. I guess U.S. and the political West as great powers. Yes, I think that's a very good description actually of where we Ya, saya are. pikir itu sebenarnya merupakan deskripsi yang sangat baik tentang di mana posisi kita sekarang. Ada beberapa transisi yang sedang berlangsung. Dominasi global Barat yang telah berlangsung selama 5 abad telah berakhir. Barat tidak lagi memiliki otoritas moral, bahkan tidak memiliki kesatuan. Dan nilai-nilai yang dulu dijunjungnya, kini diabaikan atau ditolak. Nilai-nilai itu justru berakar di luar Barat. Jadi saya pikir itulah transisi pertama. Di dalam dunia Barat sendiri, setiap negara sedang berada dalam kekacauan, dengan utang nasional yang membengkak, politik yang penuh perpecahan, polarisasi dalam dunia politik, dan kepemimpinan yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tidak sah dan tidak peduli terhadap opini publik. Both illegitimate and indifferent to popular opinion. You can look at France, if you will, and see all these symptoms. Anda bisa melihat ke Prancis jika Anda mau, dan melihat semua gejala ini, tetapi Anda juga melihatnya di Amerika Serikat, di mana gejala-gejala tersebut diperparah oleh terpilihnya seseorang yang sangat aneh sebagai presiden, seseorang yang sangat tidak konsisten dan mudah marah. Ia baru saja mengakhiri pembicaraan dagang dengan Kanada, karena Gubernur Ontario menyiarkan ulang pidato Ronald Reagan yang mengecam tarif sebagai sesuatu yang merugikan kelas pekerja di Amerika Serikat. Jadi tampaknya, tidak ada perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi, bahkan dari negara asing atau tetangga. Tentu saja menurut Presiden, Kanada konon akan menjadi negara bagian ke-51, tetapi tidak ada yang lain. Jadi ya, itu ialah kembali sekonik stats di Braderfbauf, meditum utifti menring en lif. Didik kethalsen berjeberaf ketiling. Loss of traction on the policy front. You mentioned Anda menyebut 5 abad terakhir sebagai kia keunggulan kompetitif atau dominasi bagi Barat lamit Msmovkor. Bagaimana Anda melihat kerangka ini? Apakah menganggap lean at space A? major shift? Well, it was 5 centuries ago that Nah, 5 abad yang lalu Columbus membuka benua Amerika bagi pemukiman Eropa dan Afrika, dan sejak saat itu dunia Barat melanjutkan dominasinya atas dunia. Ada sebuah peta terkenal yang menunjukkan 19 titik hitam kecil di seluruh dunia yang tidak pernah diserang oleh Britania Raya, sementara hampir semua tempat lainnya pernah. Dan jika Anda tidak diserang oleh Inggris, Anda mungkin diserang oleh Prancis, Jerman, Jepang, atau pihak lain. Semua itu kini telah berlalu. Artinya, lembaga-lembaga yang diciptakan Barat setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai badan hukum internasional besar, kini telah tertinggal di belakang kita. Barat sendiri tidak lagi menghormatinya. Ironisnya, lembaga-lembaga itu justru diadopsi oleh pihak lain. Pusat dari kebijakan luar negeri Tiongkok adalah upaya untuk memulihkan hukum internasional dan kesetiaan terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fidelity to the United Nations Charter. Very ironic, given the way in which the modern Sangat ironis, mengingat cara negara modern Tiongkok lahir,
dengan menolak hukum internasional dan dalam kerangka yang sepenuhnya berada di luar tatanan yang dipimpin Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Jadi, kita memiliki situasi aneh di mana Amerika Serikat kini butuhkan tatanan yang diciptakannya sendiri. Sementara negara-negara seperti Tiongkok, yang paling banyak diuntungkan dari tatanan tersebut dan dari aturan yang ditetapkan oleh negara-negara kapitalis kuat, justru berusaha memulihkannya atau setidaknya menjaganya tetap hidup. Hal itu dapat dilihat dalam upaya mempertahankan keberlangsungan organisasi perdagangan dunia. Jika organisasi itu tidak dapat dihidupkan kembali secara langsung, maka idenya adalah mengadopsi pengaturan regional yang menggabungkan aturan serta mekanisme penyelesaian organisasi tersebut ke dalam tatanan regional yang baru. Dan akhirnya, saya rasa kita sedang menyaksikan runtuhnya segala bentuk hegemoni. Saya lebih suka menyebut ini sebagai tatanan multinodal. Nodal berarti simpul-simpul yang dapat menampung banyak hubungan, berbeda dengan kutub yang merupakan ujung dua dimensi dari sebuah garis. Namun bagaimanapun juga, apapun yang sedang datang, ini bukan lagi momen unipolar. Ini juga bukan momen bipolar seperti Perang Dingin. Dan sangat menarik bahwa meskipun Tiongkok kini menjadi faktor ekonomi utama di planet ini dan, dalam banyak hal, negara paling berpengaruh, menggantikan Amerika Serikat, Tiongkok tidak memiliki keinginan untuk mengambil peran kepemimpinan hegemonik seperti yang lama dimainkan oleh Amerika Serikat. Jadi ada kekosongan kepemimpinan di dunia. Kita melihat hal ini dalam perbedaan pendapat mengenai isu-isu mendasar seperti perubahan iklim dan non-proliferasi, serta dalam upaya mengelola risiko melalui pengendalian senjata misalnya. Dan tentu saja, ada keruntuhan aturan perdagangan internasional yang sebelumnya disusun dengan hati-hati. Anehnya, sebagai semacam puncak dari kemunduran ini, Amerika Serikat kini merangkul Argentina, yang telah gagal membayar utang negaranya 9 kali dan mungkin merupakan kasus terburuk. Jika Anda masuk sekolah hukum dan mengambil mata kuliah transaksi internasional, sebagian besar materinya membahas perilaku buruk Argentina. Dan tidak ada indikasi bahwa pemilihan pada hari Minggu di Argentina untuk menggantikan sekitar setengah dari anggota legislatif akan mengubah hal itu. Ini adalah referendum tentang Tuan Milei, presiden dan teori ekonominya yang agak aneh. Ini juga merupakan referendum tentang Donald Trump dan Menteri Keuangan Mnuchin yang telah memutuskan untuk menopang Argentina. Sesuatu yang, seperti yang saya katakan, sejarah menunjukkan bukanlah investasi yang aman. Jadi banyak hal sedang terjadi, secara ekonomi, politik, dan lainnya. Penyalahgunaan terburuk terjadi di Asia Barat, di mana kita telah menyaksikan genosida yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Kita tidak hanya memfasilitasinya, kita benar-benar mendukungnya, membiayainya, dan mempersenjatainya. Dan sekarang kita memiliki gencatan senjata yang tidak lebih dari sekadar gencatan senjata. Ini bukanlah perdamaian yang bisa dibicarakan. Jadi saya rasa, untuk kembali ke topik ini, atau untuk membingkainya dalam pilihan yang dijabarkan oleh Paul Kennedy, ia berpendapat bahwa menjelang kejatuhan sebuah kekuatan besar, seseorang menghadapi dilema. Seseorang bisa memilih untuk melakukan penarikan strategis guna mempertahankan sebagian kemakmuran dan keunggulan, dengan pada dasarnya mengurangi skala, atau tetap berpegang pada hegemoni dan berisiko mengalami kehancuran total. Saya harus mengakui, awalnya saya agak menyukai gagasan Trump tentang America First. Karena dari sudut pandang saya menafsirkannya sampai batas tertentu sebagai bentuk penarikan strategis seperti banyak orang lainnya. Namun tampaknya tidak benar-benar menempuh jalan itu. Sebaliknya, ia tampak sangat bertekad untuk membangun kembali kekaisaran dengan sekadar menunjukkan lebih banyak kekuatan, seolah-olah itulah resep yang hilang untuk dominasi abadi. Jadi, pertama-tama, apakah Advis melihatnya dengan Turing Safai? Dan juga, apakah Anda menafsirkan apa yang terjadi sekarang sebagai bentuk berpegada hegemoni? Ralph, many they to that faith that they aim for.
or perhaps you don't see it through this lens? No, I think there's an influential group in the United States. Saya pikir ada sekelompok orang berpengaruh di Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan restrainers. Dan mereka mungkin paling baik diwakili oleh Quincy Institute di Washington. Mereka telah berusaha melakukan penarikan strategis, menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan dari tatanan dunia yang kian memudar. Saya tidak berpikir Trump menarik bagi banyak dari mereka karena pandangannya tidak konsisten. Ia tidak memiliki prinsip yang tetap. Segalanya berpusat pada dirinya sendiri. Indikasi terbaru dari hal itu, jika masih ada keraguan, adalah usulannya untuk membangun monumen bergaya Arc de Triomphe di Washington. Dan ketika ditanya tentang kemenangan apa yang dirayakan, ia menjawab, "Saya, ini tentang saya." Ya, tampaknya segalanya memang tentang dirinya. Jadi saya rasa tidak ada gunanya mencoba menganalisis visi strategisnya, karena sebenarnya visi itu tidak ada. Because there really isn't one. And that, of course, is aggravating the decline. Dan itu tentu saja memperburuk kemunduran yang telah kamu, atau lebih tepatnya Kennedy, jelaskan dengan begitu baik. Jadi menurut saya itulah intinya. Dan tentu saja hal lainnya adalah sekarang kita punya Steve Bannon yang berpendapat dalam sebuah wawancara dengan The Economist bahwa Trump seharusnya bisa mengakali amandemen ke-22 dan terpilih kembali pada tahun 2028 untuk masa jabatan ketiga. Dan kita membutuhkannya karena dia adalah instrumen ilahi. Tuhan telah mengutusnya, menurut Steve Bannon, untuk memperbaiki segalanya. Dan kita membutuhkan lebih banyak waktu bersamanya agar dia bisa melakukan itu. Namun, itu adalah gambaran yang agak aneh tentang apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi dilambangkan bagi banyak orang Amerika oleh penghancuran sayap timur Gedung Putih dan rencana penggantiannya dengan sebuah aula dansa besar dan mencolok. Of some sort, costing $300 million. Well, there goes a part of American history. Nah, di sanalah sebagian dari sejarah Amerika hilang. Dan dalam arti tertentu, hal itu bersifat simbolis terhadap apa yang sedang terjadi. Kita sedang menjauh dari prinsip-prinsip konstitusional kita, dari supremasi hukum, dari sejarah kita sendiri sebagai bangsa imigran. Kita menolak gagasan tentang keberagaman. Kita kembali berlindung pada benteng kekuasaan kulit putih, yang sebagian besar hanyalah masa lalu imajiner, bukan sesuatu yang nyata, dan kita menjadi terpecah. Dan semua ini terjadi dalam konteks di mana perang besar sedang berlangsung. Beberapa benar-benar terjadi dan beberapa masih dalam bayangan. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap untuk ini? Perang lain, misalnya perang dengan Tiongkok. Apakah kita memiliki persatuan? Apakah kita memiliki keteguhan tujuan? Apakah kita memiliki kesepakatan nasional atas prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menang dalam perang semacam itu? Saya Sri Grajo Bajor Da. To prevail in such a war, and I suspect the answer is no. Yeah, I think that's how Emmanuel Todd, Saya pikir begitulah. Ya, Emmanuel Todd, filsuf Prancis, pernah menulis sesuatu. Ia menggunakan konsep, kalau tidak salah disebut mikromilitarisme, bahwa ketika sebuah kekuatan besar sedang mengalami kemunduran, ia akan mencari, bisa dibilang, kemenangan yang mudah atau sederhana. Jadi misalnya, mencari kemenangan militer kecil atau merenovasi aula dansa, sesuatu yang menandakan pemulihan kejayaan di tengah kemunduran. Saya rasa perkembangan baru-baru ini, seperti serangan terhadap kapal-kapal Venezuela di lepas pantainya dan ancaman pemain, termasuk dalam hal ini, akan menindas Kanada, ya, Kanada sekalian, termasuk dalam kategori ini, sebuah pertunjukan kekuatan yang putus asa. Namun, ada kontradiksi menarik di sini. Setelah abad ke-20, paruh pertama merupakan perjuangan melawan fasisme, paruh kedua melawan komunisme, dan kemudian pada tahun 89 Perang Dingin berakhir. 2 tahun kemudian, Uni Soviet runtuh. Saat itulah dunia barat secara politik tampak di puncak kekuasaannya. Namun, semua kondisi saat itu seolah mendukung terciptanya perdamaian. Tetapi entah bagaimana, jika kita melihat visi Arwood Smanmo Walberman penyemenikan bar, Puri, iansat tinggi miltingkis group forward. And Amber, permus sensu terus menerus terkait terhadap pembangunan dan turis dan evasul.
Bagaimana menjuistaskan transisi titiwan sistem? How do you explain this transition? Because it was Karena pada dasarnya itu adalah waktu terbaik untuk perdamaian. Tetapi justru saat itulah dunia barat secara politik, bukan hanya AS, tetapi juga Eropa, tampak menjadi lebih bersemangat terhadap perang daripada sebelumnya. Setidaknya, dari sudut pandang saya melihat negara saya sendiri selama Perang Dingin, kami menahan diri. Kami mencari cara damai untuk mencapai tujuan damai. Kami berhati-hati agar tidak memprovokasi lawan. Setelah Perang Dingin, hal itu berubah. Tiba-tiba, perdamaian dianggap bisa dicapai melalui kekuatan militer. Dan sekali lagi, kami berhenti membicarakan kekhawatiran keamanan dari pihak lawan. Bagaimana Anda menjelaskan perubahan aneh ini ketika sekali lagi, kita sebenarnya mengharapkan generasi-generasi yang hidup dalam perdamaian? generations of peace effectively? Well, a great deal of it. I don't think there's any single Ya, sebagian besar dari hal itu, maksud saya tidak berpikir ada satu penjelasan tunggal untuk tren ini. Tetapi banyak yang berkaitan dengan kesalahpahaman terhadap akhir Perang Dingin, bahwa Uni Soviet entah bagaimana dikalahkan secara militer. Lalu pelajaran yang diambil dari Perang Dingin adalah bahwa penangkalan militer adalah kunci perdamaian, bukan diplomasi. Penarikan diri dan pengucilan tampaknya berhasil. Itulah idenya. Kedua, setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat apa yang disebut sebagai momen unipolar. Kita benar-benar sangat berkuah pesaing, dan karena kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kita melakukannya. Pada dasarnya, kita memutuskan bahwa hubungan luar negeri bersifat opsional, bukan keharusan, bahwa kebijakan luar negeri bisa ada atau tidak. That you could have foreign policy or not, it didn't really matter, and you didn't need diplomacy because Itu sebenarnya tidak terlalu penting. Anda tidak memerlukan diplomasi, karena kita begitu kuat sehingga maksalah sipun untuk dia melapun yang kita inginkan. Nah, itu teorinya. Namun kenyataannya tidak berjalan seperti itu. Faktanya, di mana teori keliru ini diteran, misalnya terhadap Korea Utara, dengan kebijakan tekanan maksimum, tidak ada diplomasi sama sekali. Maksud saya, Donald Trump membuat upaya yang agak menyedihkan untuk meniru langkah Richard Nixon membuka hubungan dengan Tiongkok dengan menjangkau Kim Jong-un. Tetapi yang dihasilkan hanyalah kesempatan berfoto, 1 atau 2 pertunjukan, dan tidak ada diplomasi yang nyata. Jadi yang dihasilkan dari tekanan maksimum itu adalah sebuah ICBM Korea Utara dengan hulu ledak nuklir yang mampu mencapai Amerika Serikat. Proses yang sama sedang terjadi dengan Iran. Same process is going on with Iran. Although to date, religious scruples have apparently. Meskipun hingga saat ini, keberatan-keberatan religius tampaknya telah mencegah pemimpin tertinggi Iran untuk menyetujui pandangan banyak bawahannya, yang berpendapat bahwa contoh Korea Utara menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk aman adalah dengan mengembangkan kemampuan nuklir untuk menyerang Amerika Serikat atau Israel, tergantung situasinya. Banyak hal yang berperan dalam hal ini. Di Amerika Serikat, pandangan bahwa kebijakan luar negeri adalah kegiatan yang bisa diabaikan menyebabkan munculnya berbagai kelompok kepentingan khusus. Jadi, setiap orang yang menangani Timur Tengah adalah seorang Zionis. Setiap orang yang menangani Norwegia, termasuk dalam kelompok penyelamat Paus. Setiap orang yang menangani Haiti adalah orang kulit hitam, seperti orang Haiti, dan seterusnya. And so forth and so on. And complex societies like China had multiple special. Masyarakat kompleks seperti Tiongkok memiliki banyak kepentingan khusus. Pejuang kebebasan beragama, penganut Buddha gaya hidup, satu kelompok demi kelompok lainnya, para pembela hak asasi manusia, kapitalis, anti-komunis, dan sebagainya. Sebuah kumpulan besar dari berbagai kepentingan khusus, dan karena itu tidak ada kebijakan yang layak disebut. Tidak ada kebijakan yang layak disebut terhadap negara manapun yang telah saya sebutkan, termasuk negara Anda sendiri. Saya justari deresio Norwegi lebih dari sekadar perburuan paus. Namun bagi boga padior beslantul dan dejidos ning esbat. Ender ironi tharder. Hasil fixed ini tejas dalam kesalah perhaman Presiden Trump as an terloksmort tidak demi yang tingginya sebetulnya. Understanding of peace as opposed to ceasefire. He thinks ceasefire and peace are the same thing.
Dia menganggap gencatan senjata dan perdamaian adalah hal yang sama. Namun, gencatan senjata hanyalah penghentian pertempuran, sedangkan perdamaian adalah penyelesaian terhadap masalah-masalah mendasar yang menyebabkan pertempuran itu. Dia tampak enggan membahas penyebab-penyebab tersebut, baik yang ada di Israel-Palestina, di Ukraina dan Eropa, urusan keamanan Eropa, maupun yang berkaitan dengan Iran atau Tiongkok. Jadi, dia berbicara tentang gencatan senjata jangka pendek yang selalu gagal dan yang di Timur Tengah sudah dilanggar secara serius oleh Israel. Jelas itu tidak akan bertahan lama. Jadi kita melihat kombinasi ketidakkonsistenan dan ketidakmampuan yang sedang terjadi. Well, it's worth addressing both of those ceasefires. Baik, ada baiknya kita membahas kedua gencatan senjata itu. Dan saya rasa Anda benar sekali soal ini, karena tampaknya tekanan maksimal untuk memaksakan gencatan senjata atau hasil yang diinginkan gagal menangani perhitungan keamanan. Dan, seperti yang saya katakan, penyebab mendasar yang memicu konflik sejak awal. Namun, mengingat Anda adalah mantan duta besar AS untuk Arab Saudi, dan ini adalah wilayah Anda, bagaimana Anda menilai situasi di Timur Tengah saat ini? Maksud saya, sebagai konsekuensi dari kemunduran Amerika, negara seperti Israel, yang saya tidak bermaksud merendahkannya, tapi hampir seperti pos pemukim, sejauh mana Israel dapat bertahan atau eksis tanpa Amerika Serikat? Mengingat begitu banyak pendanaan, baik finansial maupun militer, yang diberikan AS kepada Israel. Dan tentu saja, Anda juga bisa menambahkan dukungan politik di situ. Israel cannot survive without American support. Israel tidak dapat bertahan tanpa dukungan Amerika, meskipun Perdana Menteri Netanyahu mengklaim bahwa negara itu dapat menjadi semacam Sparta. Kita semua ingat apa yang terjadi pada Sparta. Ia tidak berakhir dengan anggun. Jadi itu bukan visi yang baik. Apa yang dilakukan Israel telah membuatnya kehilangan dukungan dari Amerika Serikat. Butuh waktu untuk melawan pengaruh Zionis yang sudah mengakar. Tetapi hal itu sedang dilawan, meskipun pengaruh tersebut masih menguasai elit politik di Washington dan menempati Gedung Putih. Israel berada dalam bahaya besar. Negara itu telah memiliki 80 tahun untuk mencari seorang sahabat di Timur Tengah, namun tidak berhasil menemukan satupun. Sebaliknya, ia telah menjadikan semua pihak sebagai musuh. Dan kini Israel berencana memberlakukan versi mandat Liga Bangsa-Bangsa yang menciptakannya di Gaza, yang sama sekali diterima oleh seluruh duta di Amerika Serikat dan Israel. The entire world beyond the United States and Israel. So it is losing its. Jadi, dukungannya di Eropa semakin berkurang, bukan berarti Eropa saat ini sangat hadir di kawasan tersebut. Eropa tampak begitu terpecah dan terlalu fokus pada ancaman Rusia yang disebut-sebut, sehingga tidak lagi aktif seperti dulu. Dan sekarang kita melihat kebangkitan kembali Turki sebagai negara Timur Tengah atau kekuatan Asia Barat. Presiden Erdogan baru saja melakukan kunjungan ke negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk, berakhir di Oman, dan dengan tepat mengatakan bahwa agar gencatan senjata yang disebut-sebut telah diatur di Gaza dapat bertahan, Israel harus diputus dari dukungan senjata dari Amerika Serikat dan dukungan politik. Saya percaya, negara Anda telah mensponsori sebuah resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan agar Israel kembali menghormati hukum internasional dan piagam PBB, serta melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. Charter and implement the agreements that it has made. In the meantime, the international legal apparatus. Sementara itu, lembaga hukum internasional, Mahkamah Internasional, telah memperdalam kecamannya terhadap tindakan Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan, yang masih terus dilakukan meskipun melanggar perjanjian yang begitu dibanggakan oleh Tuan Trump. Dan kita memiliki sejumlah rekan Amerika, pejabat tinggi termasuk wakil presiden, yang pergi ke Israel untuk melakukan apa yang disebut menjaga Bibi, yakni mengawasi Bibi Netanyahu dengan cermat. Kita cari mempayasnya. Tidak rakyatnya sendiri, tidak orang Kramrisa, tidak Pethin. Not his own people, not Americans, not anyone, and so this is not a. Jadi ini bukan gambaran yang indah. Di tempat lain di kawasan ini, kita melihat adanya proses rekonsiliasi yang lambat antara negara-negara Arab Teluk dan Iran.
Lebanon belum melucuti senjata Hezbollah dan tidak akan melakukannya, meskipun ada tuntutan dari Amerika Serikat dan Israel agar mereka melakukannya. Suriah tetap sangat terpecah. Dan kini kita diberitahu, mungkin sebagai bagian dari argumen untuk mempertahankan kehadiran militer Amerika di Suriah, bahwa negara Islam sedang bangkit kembali di tengah anarki Suriah kontemporer dengan serangan terhadap Kurdi yang disebut Pasukan Demokratik Suriah telah terjadi. Saya tidak yakin apakah ini seperti yang saya katakan merupakan kenyataan atau upaya untuk melibatkan kembali Amerika Serikat yang perlahan-lahan menarik diri dari Suriah. Kegagalan berlagak Rusia mesem skelerik formoris more upset than frankly NATO as in me post. NATO enlargement, Ukraine, European security issues. But it is increasingly active diplomatically. Namun, Tiongkok semakin aktif secara diplomatik di Asia Barat. Orang Tiongkok sangat aktif, meskipun mereka tidak akan menyediakan program keamanan sebagai pengganti Amerika Serikat. Mereka terlalu cerdas untuk itu. Dan negara-negara di kawasan tersebut, meskipun mereka mulai menjauh dari perlindungan Amerika, menyadari bahwa tidak ada alternatif lain, sehingga mereka hanya bisa melangkah sejauh tertentu. Inilah sebabnya mengapa kita melihat upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk mempertahankan esensi dari komitmen keamanan Amerika yang nyata terhadap kerajaan tersebut, yang disepakati antara pendiri kerajaan ini, Abdulaziz Al-Saud dan Franklin Delano Roosevelt, pada akhir Perang Dunia II. Sebuah bentuk perjanjian eksekutif yang tentu saja tidak memiliki kedudukan konstitusional apapun di Amerika Serikat, juga tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, hal itu memang mencerminkan langkah antisipatif ketika Arab Saudi memosisikan dirinya sebagai aktor independen. Jadi, banyak hal sedang bergerak, semuanya mencerminkan kemunduran Amerika, atau penurunan jika Anda mau, dengan meningkatnya ketegasan dari kekuatan menengah, serta upaya negara-negara kecil untuk bersatu menggantikan atau membangun kembali bagian-bagian dari Pax Americana, tanpa keterlibatan Amerika Serikat sejauh yang mereka mampu. Ada konstelasi yang sangat menarik muncul di Asia Tenggara antara Singapura, Selandia Baru, dan beberapa negara kecil lainnya, yang berusaha merumuskan aturan perdagangan dan investasi yang dapat mempertahankan praktik WTO bahkan tanpa WTO, yang telah disabotas oleh Amerika Serikat. Jadi seperti yang saya katakan, kita jelas berada dalam masa transisi menjauh dari segala bentuk hegemoni, menuju tatanan yang jauh lebih terpecah, lebih beragam, dan multinodal. Much more diverse, multinodal order. Well, in this multinodal order, Nah, dalam tatanan multinasional ini, apa yang Anda lihat sebagai kemungkinan bagi Eropa? Saya rasa Eropa bisa saja bertahan tanpa Amerika Serikat. Namun demikian, orang Eropa telah hidup di bawah perlindungan AS, perlindungan yang sangat ketat sejak Perang Dunia Kedua, yang menciptakan ketergantungan ekonomi dan keamanan yang sangat besar. Jadi, mau tidak mau, AS tetap perlu melakukan penarikan strategis di beberapa wilayah. Dan Eropa tampaknya menjadi kandidat utama untuk pengurdangan fokus tersebut, yang mungkin mudah atau menarik, dilakukan seiring dengan kemunduran Eropa. Bukan saja dari hal ekonomi, tapi juga relevansi politik. Apakah Anda melihat orang Eropa akan saling berbalik satu sama lain, atau masih mampu tetap kohesif dengan cara tertentu? Atau, secara umum, eskavri setiap tweetap the sektor Eropa verkumsurj, westana ho jetsworsenumreng. In the post-American world order. Well, there's no agreement at all between Europeans about what should Ya, be done. tidak ada kesepakatan sama sekali di antara orang Eropa tentang apa yang harus dilakukan, dan tidak ada visi bersama mengenai hubungan Eropa dengan Rusia. Faktanya alih-alih membahas kebutuhan yang jelas untuk memiliki semacam jaminan hubungan kerjasama dengan Rusia, agar Rusia tidak memiliki ambisi terhadap Eropa di luar perbatasannya sendiri, orang-orang justru bereaksi seolah-olah mengikuti nasihat lama. Saat dalam kesulitan, saat ragu, bergeraklah ke Ngensemri. Kamu tahu ini sama sekali tidak koheren. Ini tidak bisa berserius. Kamu bilang Eropa memiliki ketergantungan ekonomi dan keamanan politik pada Amerika Serikat. Eropa juga memiliki ketergantungan intelektual. Eropa tidak memiliki visi. It has no vision.
There's nobody in Europe who is putting forward a coherent. Tidak ada seorang pun di Eropa yang mengemukakan pandangan yang koheren tentang masa depan Eropa, tentang hubungannya bukan hanya dengan Rusia atau negara-negara Eropa lainnya, tetapi juga dengan seluruh kawasan Eurasia, bahkan dunia. Jadi Eropa adalah sebuah misteri, sebuah teka-teki. Eropa tidak menyatu sebagaimana seharusnya. Eropa memiliki semua ciri khas sebuah kekuatan besar, kecuali koherensi, kepemimpinan, dan visi. Dan menurut saya, sangat disayangkan bahwa pertemuan di Budapest antara Donald Trump dan Vladimir Putin tidak terjadi, karena salah satu dari sedikit pemimpin Eropa yang tampaknya memiliki visi, mungkin visi yang keliru, tetapi setidaknya sebuah visi tentang keamanan Eropa adalah Viktor Orban. Ia tampaknya menyadari, bersama beberapa orang lainnya, pentingnya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan Rusia dan Tiongkok. With the Russians, with the Chinese, and Hungary may have its problems. Dan kamu tahu, Hongaria mungkin memiliki masalahnya sendiri, dan tentu saja di demokrasi liberal. Tapi tampaknya negara itu memiliki pandangan yang cukup jelas tentang posisinya di dunia. Dan hal itu tampaknya menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh orang Eropa lainnya. Selain Robert Fico di Slovakia dan sekarang Babiš, sepertinya, di Ceko. Kamu bisa melihat hal ini dalam upaya Eropa untuk menyita dana dari Rusia guna memberi ganti rugi kepada Ukraina atas kerusakannya, di mana Hongaria memilih abstain. Semua negara lain tampaknya memilih mendukung. Apa gunanya itu? Apa yang dilakukan hal itu selain melanjutkan pertempuran sampai orang Ukraina terakhir? Pada titik tertentu, orang Ukraina terakhir akan mati. Lalu bagaimana? Tidak ada yang membicarakannya. Memori terbaik kemungkinan is Rusia di Ukraina. Dijagannya. Namun, itu hasilnya paling poin itu perang ini. And yet that is the most plausible outcome of this war. Yeah, this say what one will about Ya, war, but- katakanlah apapun tentang Orban, tapi setidaknya ketika dia datang dengan sebuah visi, seperti menyeimbangkan cita-cita liberal dengan nilai-nilai tradisional, atau memperbaiki hubungan dengan AS, sambil juga melihat ke timur sampai ke Tiongkok, untuk mendiversifikasi kerjasama ekonomi. Maksud saya, kalau seseorang tidak setuju dengan itu, dia bisa menanggapinya dengan gagasan lain. Tapi seperti yang kamu bilang, orang Eropa tampaknya telah menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kebuntuan. Mereka hanya menolak segala bentuk perbedaan pendapat. Jadi sepertinya tidak ada keterlibatan intelektual dengan orang-orang seperti Orban. With people like Orban, but just my last question. Tapi, dan ini mungkin pertanyaan terakhir saya, bagaimana Anda memahami sanksi terbaru Trump? Sanksi itu ditujukan kepada Rusia, tetapi merupakan sanksi sekunder. Jadi pada dasarnya sanksi terhadap seluruh dunia. Tampaknya sanksi tersebut terutama menargetkan perdagangan minyak Rusia dengan Tiongkok dan India. Namun bahkan Jerman sekarang harus meminta pengecualian karena beberapa anak perusahaan Rusia memproses minyak mereka di wilayah Jerman. Jadi bagaimana hal itu evolve? Apa yang dilakukan Trump? How do you make sense of what Trump is doing? You can't make sense of it because it makes no sense. First, Kamu tidak bisa memahaminya karena tidak masuk akal. workarounds developed Pertama-tama, ini akan gagal. by Chinese who are the- Akan ada cara-cara alternatif yang dikembangkan oleh India dan Tiongkok, dua pembeli utama minyak Rusia. those workarounds. Bentuk pasti dari cara-cara alternatif itu belum ditentukan. Saat ini ada penangguhan sementara impor dari Rusia oleh kilang-kilang besar di Tiongkok dan India, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Menariknya, upaya untuk mematuhi kreditusia dapat energi Rusia hari disertai dengan tenturan sedikit sabotas beberapa erat pada fasilitas yang memproses minyak Rusia. Menurut saya, Bulgaria dan Rumania menonjol, terasa sports gas Nord Stream 2. Stand up and this smacks of Nord Stream 2 again. This is, an example of self-mutilation. Ini, seperti yang Anda tahu, adalah contoh dari tindakan menyakiti diri sendiri. Um, Apa masa depan Eropa jika tidak memiliki akses ke energi murah? Jerman sedang merasakan apa arti kehilangan energi murah bagi perekonomiannya. I suppose it's Saya kira ini semua sangat menguntungkan bagi Norwegia sebagai produsen minyak, tetapi ini merupakan perkembangan yang menyedihkan, open trading system. karena sistem perdagangan terbuka adalah cara Eropa menjadi hebat, dan sekarang Eropa justru berpaling dari hal itu. So, in its own Jadi, right, it is not dengan caranya sendiri, anything quite
Eropa memang tidak melakukan sesuatu yang se-ekstrem yang dilakukan pemerintahan Trump terhadap Amerika Serikat. Tetapi Eropa tidak memiliki posisi yang koheren terhadap isu-isu besar saat ini. Keseimbangan global, perdagangan global, investasi, dan hubungan dengan Tiongkok yang kini menjadi kekuatan ekonomi dominan di planet ini. Now the dominant economic force on the planet, relations with Russia. What is the Turkey? Hubungan dengan Rusia, bagaimana hubungan Turki dengan seluruh Eropa, tampak tidak ada yang tahu. Apakah Eropa akan terus mempertahankan proyek sinyalnya di Palestina? Maksud saya memiliki anehnya Zionisme yang sangat sedikit kemiripannya dengan Yudaisme. Awalnya merupakan gagasan Kristen. Itu bukan diciptakan orang Yahudi, itu adalah gagasan Protestan yang terkait dengan keinginan untuk menyingkirkan populasi Yahudi dari Eropa dengan mengirim mereka ke tanah air mitologis mereka di Palestina. Kemudian, seperti yang pernah saya katakan, hal itu menjadi semacam monster yang mengenakan pakaian Yahudi. Tentu saja, itu sama sekali tidak menyerupai agama yang penuh kemanusiaan yang saya kenal di antara orang Yahudi di Amerika Serikat. Religion that I know in the United States among Jews, and Israel is losing the support. Dan Israel sedang kehilangan dukungan dari populasi Yahudi di luar sana. Tepat karena alasan ini. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan sesuatu yang memiliki hubungan dengan Yudaisme, seperti halnya negara Islam dengan Islam. Itu adalah penyimpangan yang menyimpang. Jadi ini adalah hal lain yang sedang terjadi. Dan sekali lagi, Eropa tidak memiliki jawaban untuk ini. Jerman masih terlibat dalam menekan setiap kritik terhadap Israel karena rasa bersalah atas Holocaust, dan dengan demikian membantu serta mendukung terjadinya Holocaust lain yang belum berakhir, terlepas dari apa yang disebut gencatan senjata. Jadi kamu bisa saja merasa putus asa harusnya bisa berbuat lebih baik dari itu. But we really should do better than that. Kita sedang hidup di masa yang benar-benar bersejarah, ketika hegemoni global telah berakhir dan semua orang harus menyesuaikan diri dengan dunia multipolar atau multinodal, dengan menemukan tempat kita masing-masing di dalamnya, serta mengenali insentif dan keterbatasannya. Ada banyak hal untuk direnungkan, dan banyak hal penting yang harus dipertimbangkan. Namun, seperti yang Anda katakan, mungkin ada defisit intelektual, menurut saya, karena saat ini, setidaknya di Eropa, steps that sedikit fokus mentinyu, apa yang memberase all this Soviet or Warring Preparis. Maksud saya, sungguh absurd mendengar retorika dan argumen semacam itu. Sangat terlepas dari perubahan besar yang sedang terjadi di dunia. Bagaimanapun, saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, sepertinya Anda menyukai suasana muram dan suram. Setidaknya, hal itu bisa dimaklumi akhir-akhir ini. Ironisnya, fokus utama saya justru pada inisiatif Eurasia Raya yang melibatkan Tiongkok, India, dan Rusia. Idealnya, Eropa juga akan ikut serta bekerja sama dengan AS. Sebenarnya ini adalah inisiatif yang sangat optimistis. Orang Eropa bisa terhubung di seluruh benua Eurasia Raya, terkait dengan energi Rusia, teknologi Tiongkok, dan beralih dari sistem hegemonik menuju sesuatu yang lebih seimbang, berdasarkan kesetaraan kedaulatan. Jadi, titik awal saya cukup optimistis, tapi akhir-akhir ini sepertinya tidak banyak optimisme yang tersisa, saya kira. Dalam kaitan itu, Glenn, izinkan saya merekomendasikan kepada Anda sebuah esai karya Kaiser Kuo, Kuo Dija Kuo, Kaiser Kaisar, berjudul Apa yang dapat dipelajari Barat dari Tiongkok. Inti pemikirannya adalah bahwa masa ketika Tiongkok belajar dari Barat sudah berakhir. Tiongkok kini mandiri dan terus maju, tidak meniru siapapun. Dan ada banyak hal yang dilakukan Tiongkok yang perlu kita perhatikan jika kita ingin menemukan jawaban atas dilema kita sendiri. Jadi saya sangat rekomendasi esai itu sangat merangsang secara intelektual, tepat terfokus Anda pada Asia. Essay right in your Asian focus basket. Saya mendengar hal serupa dari para pemimpin Rusia,
bahwa kita telah mempelajari semua yang bisa kita pelajari dari Barat, dan sekarang saatnya menoleh ke Timur. I'm not sure. Saya tidak yakin semua itu berarti banyak, tapi fakta bahwa sentimen itu ada cukup menarik. Yeah, interesting. Nah, itu berarti dunia di mana Barat tidak lagi memimpin yang menjadi titik awal pembahasan kita ini. Which is where we started this discussion. And the West needs Dan Barat perlu menemukan jalan baru untuk melayani kepentingannya sendiri serta kepentingan seluruh dunia. Kita belum melakukannya, dan pada titik ini kita bahkan berusaha. we're not even trying. Dengan nada optimis itu telah mengundang saya. Thank you again for having me aboard. Sebastian